Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 7 kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 107 Jakarta ingin mempresentasikan tentang pengertian dana pensiun, fungsi, jenis, prinsip, serta kegiatan usaha dana pensiun. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Halo, nama saya Siti Yuniatri, kelas 10 MIPA 1, absen 8. Nama saya Decis Koma dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 17. Nama saya Lara Maya, kelas 10 MIPA 1, nomor absen 20. Nama saya Septina Sibuan, absen 36. Nama saya Reka Rihata Tanjung, kelas MIPA 1, kelas 10. Nah, gimana guys? Udah pada kenal kan? Sekarang kita lanjut ke materi yuk. Simak terus videonya ya. Oh iya, kalian udah tahu belum sih apa itu dana pensiun? Nah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun atau Undang-Undang Dana Pensiun, bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dengan demikian, jelas bahwa yang mengelola dana pensiun adalah perusahaan yang memiliki badan hukum seperti bank umum atau asuransi jiwa. Adapun jenis pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun antara lain yaitu 1. Pensiun normal, 2. Pensiun dipercepat, 3. Pensiun ditunda, dan 4. Pensiun cacat. Fungsi dana pensiunan. Adapun fungsi dana pensiun bagi peserta antara lain: A. Asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum waktu pensiunannya dapat diberikan uang pertanggungjawaban atas beban bersama dari dana pensiun. B. Tabungan, yaitu iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama peserta dana pensiun itu sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan pada pesertanya. Pensiun yaitu seluruh uang hitungan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama, sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta. Jenis-jenis dana pensiun menurut pasal 2 Undang-Undang Dana Pensiun digolongkan menjadi 2, yakni 1. Dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Ketentuan tentang DPPK selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 76 Tahun 1992. DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun dengan manfaat pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dengan demikian, dana pensiun jenis ini disediakan langsung oleh pemberi kerja. Pendirian DPPK ini harus mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. 2. Dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Ketentuan tentang DPLK selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992. DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari IDPPK. Bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan, bagi masyarakat pekerja mandiri seperti dokter, petani, nelayan, dan sebagainya dimungkinkan untuk memanfaatkan DPLK. Tidak tertutup kemungkinan pula bagi para karyawan di suatu perusahaan untuk dapat memanfaatkan DPLK sesuai dengan kemampuannya. Pendirian DPLK oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa harus mendapatkan pengesahan dan Menteri Keuangan. Prinsip dana pensiun. 1. Prinsip kejelasan maksud dan tujuan program jaminan terhadap kesinambungan penghasilan. 2. Prinsip independensi kelembagaan berstatus badan hukum, manajemen operasional di mana asas keterpisahan kekayaan dan hak pengurus mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.
pengawasan di mana pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas yang terdiri atas wakil-wakil dari pemberi kerja dan peserta dengan jumlah yang sama. 3. Prinsip akuntabilitas. 1. Dewan Pengawas wajib mengumumkan laporan hasil pengawasannya kepada peserta. 2. Laporkan keuangan dana pensiun setiap tahun harus diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas. 3. Pendiri atau mitra pendiri, pengurus dan penerima titipan wajib memperlihatkan seluruh dokumen atau keterangan untuk keperluan pemeriksaan. 4. Dana pensiun wajib mengumumkan neraca dan perhitungan hasil usahanya kepada peserta. 4. Prinsip transparansi. Pengurus wajib menyampaikan keterangan mengenai setiap perubahan peraturan dana pensiun dan hal-hal yang terjadi dalam rangka kepesertaan kepada peserta. Pengurus wajib mengumumkan dengan portofolio investasi dan hasil pengembangannya kepada peserta dan melaporkannya kepada pendiri dan Dewan Pengawas. 5. Prinsip perlindungan konsumen. 1. Perubahan peraturan dana pensiun tidak boleh mengurangi manfaat pensiun. 2. Setiap karyawan berhak menjadi peserta bila berusia 18 tahun atau telah kawin dan memiliki masa kerja 1 tahun. 3. Hak atas manfaat pensiun tak dapat dijaminkan, dialihkan, atau disita. Kegiatan usaha. Kegiatan utama lembaga dana pensiun adalah memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapat karyawan suatu perusahaan. Iuran tersebut kemudian diinvestasikan lagi dalam berbagai kegiatan usaha yang dianggap paling menguntungkan. Dana karyawan yang dikelola oleh dana pensiun akan dibayarkan kembali dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian antara pemberi dana dan pengelola dana. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang dana pensiun, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya buat kamu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.